NATO dan Israel makin brutal di Gaza, Rusia kirim senjata S-400 bantu TNI. Которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. Ketegangan di Gaza semakin memuncak setelah serangan udara yang dilancarkan oleh Israel dan dukungan penuh dari NATO yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Keputusan untuk meningkatkan intensitas serangan ini disambut dengan kecaman keras dari banyak negara, sementara dunia internasional terus meminta penghentian kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, serangan udara Israel yang didukung oleh NATO terus melanda berbagai lokasi di Gaza, menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa yang semakin meningkat. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan ribuan warga sipil telah tewas dan lebih banyak lagi yang terluka, sementara rumah sakit di Gaza kewalahan dalam merawat korban. Selain itu, infrastruktur yang hancur membuat upaya bantuan kemanusiaan semakin sulit dilakukan. Di tengah ketegangan ini, Rusia, yang selama ini telah mendukung berbagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan Timur Tengah, mengumumkan pengiriman sistem pertahanan udara canggih S-400 kepada Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza dan meningkatnya kekhawatiran atas potensi dampak domino yang dapat terjadi di wilayah Asia Tenggara. Sistem pertahanan S-400, yang dikenal sebagai salah satu yang paling canggih di dunia, diharapkan dapat memberikan keunggulan strategis bagi Indonesia, terutama dalam konteks mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari potensi ancaman eksternal. Pengiriman senjata ini juga dilihat sebagai bentuk solidaritas Rusia terhadap negara-negara yang menentang kebijakan agresif yang diterapkan oleh NATO dan sekutunya. Indonesia, yang memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Rusia, telah lama menjalin kerjasama militer, terutama dalam hal pembelian peralatan pertahanan. Meskipun pengiriman S-400 ini menimbulkan kekhawatiran dari beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, yang telah memperingatkan negara-negara lain untuk tidak membeli sistem tersebut, Indonesia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pertahanan mereka yang berbasis pada prinsip-prinsip kedaulatan dan stabilitas regional. Situasi di Gaza yang semakin brutal dan intervensi militer dari NATO dan Israel, ditambah dengan bantuan militer dari Rusia ke Indonesia, menggambarkan ketegangan geopolitik yang semakin kompleks. Dunia terus mengamati perkembangan ini dengan cemas, berharap bahwa diplomasi akan mengatasi kekerasan yang terus berlanjut. Sementara negara-negara seperti Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan keamanan nasional dan mendukung stabilitas regional. Di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza, Rusia mengambil langkah signifikan dengan mengirimkan sistem pertahanan udara canggih S-400 ke Indonesia. Pengiriman sistem S-400 ini mendapat perhatian besar dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara barat yang khawatir dengan semakin dekatnya hubungan militer antara Rusia dan negara-negara seperti Indonesia. Sistem S-400 adalah salah satu sistem pertahanan udara paling canggih yang ada saat ini. Dikenal dengan kemampuannya untuk melacak dan menghancurkan berbagai jenis ancaman udara, mulai dari pesawat hingga rudal balistik. S-400 diharapkan dapat memperkuat pertahanan Indonesia di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Indonesia, yang terletak di kawasan Asia Tenggara, merupakan negara dengan populasi terbesar dan posisi strategis di Samudra Pasifik, sehingga memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas regional. Indonesia, yang sudah menjalin hubungan baik dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir, menganggap pengiriman S-400 ini sebagai bagian dari kebijakan pertahanan mereka yang berbasis pada prinsip-prinsip kedaulatan dan stabilitas regional. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pembelian sistem pertahanan ini bukan untuk menghadapi negara tertentu, tetapi untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di masa depan. Namun pengiriman senjata ini memicu reaksi keras dari beberapa negara, khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang menganggap pengadaan sistem S-400 sebagai langkah yang memperburuk ketegangan internasional. Sebelumnya negara-negara NATO telah memperingatkan negara-negara yang berencana membeli sistem ini,
mengingat potensi dampak terhadap hubungan mereka dengan aliansi tersebut. Meski demikian, Indonesia tetap pada pendiriannya untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak sambil memperkuat kedaulatan nasional. Situasi di Gaza dan keputusan Rusia untuk mengirimkan S-400 kepada Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan internasional saat ini. Di satu sisi, NATO dan Israel semakin terjerat dalam konflik yang mengancam kestabilan kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Rusia berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara dengan memberikan dukungan militer kepada negara-negara yang menentang kebijakan agresif NATO dan sekutunya. Banyak negara anggota PBB, termasuk negara-negara besar seperti Tiongkok, India, dan negara-negara Arab, terus mendesak kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik Gaza untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog damai. Namun, meskipun tekanan internasional semakin besar, Israel dan Hamas belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri permusuhan mereka. Indonesia, sebagai negara besar dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, tetap berkomitmen untuk tidak terlibat dalam konflik militer internasional secara langsung. Sebaliknya, Indonesia menekankan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merusak perdamaian atau kedaulatan negara lain. Dengan adanya pengiriman S-400, Indonesia berharap dapat meningkatkan kemampuan pertahanan mereka tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri mereka yang selalu mengutamakan perdamaian dan diplomasi. Langkah ini juga menjadi sinyal bagi dunia bahwa Indonesia akan terus menjaga kedaulatannya dan tidak akan tunduk pada tekanan negara manapun, sekaligus menunjukkan bahwa negara-negara besar memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan global. Eskalasi kekerasan yang terjadi di Gaza dan peningkatan dukungan militer dari NATO kepada Israel menciptakan ketegangan internasional yang semakin mendalam. Tindakan brutal Israel terhadap warga sipil di Gaza yang didukung oleh NATO semakin memperburuk situasi kemanusiaan dan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan tersebut. Dunia internasional terus mendesak penghentian kekerasan dan pemulihan perdamaian, namun upaya diplomatik hingga saat ini belum berhasil. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Rusia mengirimkan sistem pertahanan udara S-400 kepada Indonesia, memperkuat kemampuan militer negara tersebut di tengah ketegangan global yang semakin meningkat. Langkah ini menambah kompleksitas geopolitik, terutama dengan meningkatnya kekhawatiran negara-negara barat tentang pengaruh Rusia di kawasan tersebut. Namun Indonesia tetap pada pendiriannya untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah, serta berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan luar negeri bebas aktif yang menekankan pada diplomasi dan perdamaian global.